Terkadang penting untuk kita menjauh dari orang yang kita cintai agar mereka merasa dicintai. Tapi tunggu, ini bukan tentang kita dan orang yang kita cintai. Ini tentang kita dan corona. Indonesia tak lagi bebas corona. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI positif terjangkit virus corona. Rumah sakit yang diistirahatkan selama 2 warga negara Indonesia positif corona ini ke rumah sakit untuk segera berobat dan yang kemudian umurnya berjenis kelamin 64 tahun ibu dan dan anak. putrinya 2 warga Indonesia yang positif yang berumur terinfeksi 30. virus corona disebut Di hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta, sejumlah titik ibu kota Hari pertama terlihat pelaksanaan lengang. PPKM skala mikro di DKI Berdasarkan Jakarta, pemantauan drone tim PSBB TV, hanya atau terlihat sejumlah PPKM kendaraan sebelumnya. yang melintas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun, Lebaran tahun ini berbeda. Ada kalanya tidak ada yang tampak baik-baik saja. Ini mungkin satu di antara masa itu. Namun, sampai kapan masa ini akan terus berlanjut? Pertemanan, cinta, dan keluarga. Nyatanya, jarak tidak dapat memisahkan kita, dan corona bukanlah penghalang bagi kita untuk saling mengungkapkan kerinduan. Pada tanggal 4 Agustus 2021, Indonesia secara resmi mencatat lebih dari 100.000 WNI positif kematian akibat terjangkit virus corona. COVID-19. Namun Dan saat sejumlah ini sedang kelurahan dirawat di mengaku ruang tetap melakukan isolasi pengetatan RSUD terutama Negara di Surya rukun Kencana warga yang berzona merah. di dunia. Pelonggaran Kami juga akan memaparkan 100.000 bagaimana warganya datanya karena untuk Anda. COVID-19. Kita akan lihat Lihat bersama di seluruh keterangan dan 1.636 kematian ini tercatat. Kenapa bisa seberbahaya ini? Apa sebenarnya virus itu? Jadi mari kita cari tahu. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS.
Singkatnya, virus yang satu ini bahaya banget. Karena bayangin, saat ini belum ada antivirus buat nyembuhin penyakitnya. Artinya, mereka bisa leluasa nyerang badan kita tanpa perlawanan. Ya, gampangnya mereka itu kayak parasit. Wabah virus yang masuk ke tubuh manusia nipu sistem imun kita biar nggak nyerang diri mereka. Mereka masuk ke sistem pernapasan kita dan dalam kasus yang parah nyebabin radang di kedua paru-paru kita. Dan orang-orang yang dari awalnya emang kondisinya nggak sehat bakalan ada potensi meninggal. Corona tergolong dalam virus berbentuk selubung. Disebut corona lantaran bentuk selubung virus. Corona menyerupai mahkota. Virus ini berselubung sferis yang mengandung satu untai RNA positif sense mirip dengan mermi inang. Bentuk virus ini terbuat dari protein glikosilasi bernama spike protein atau protein spike. Juga memiliki 3 jenis protein struktural lain yaitu protein amplop, membran, dan nukleokapsid. Beberapa jenis virus corona bersifat pleomorfik dengan kecenderungan bulat. Diameter partikel adalah 125 nanometer dengan struktur virus corona yang khas berupa amplop dan tonjolan. Amplop pada struktur virus corona adalah lapisan lipid ganda yang terdiri atas protein penyusun membran AM, envelope, dan spike S. Protein A dan AM sangat penting dalam membentuk selubung dan mempertahankan struktur virus corona. Struktur virus corona rata-rata memiliki 74 S di permukaannya, sedangkan dalam amplop tersimpan protein nukleokapsid N yang melindungi informasi genetik RNA virus. Amplop, AM, dan AN melindungi virus corona saat berada di luar inang. Spike protein pada virus penyebab COVID-19 merupakan penentu utama dalam masuknya virus ke dalam sel target inangnya, yakni manusia. Reseptor untuk SARS-CoV dan SARS-CoV-2 adalah angiotensin converting enzim 2 ACE2. Angiotensin converting enzim 2 sendiri merupakan enzim yang berperan mengontrol tekanan darah. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bukti saat ini menunjukkan bahwa penyebaran corona terjadi ketika orang-orang melakukan kontak dekat satu sama lain. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi dalam partikel cairan kecil atau droplet. Droplet tersebut dapat mengalir melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, bicara. Alhasil, orang lain yang sehat kemudian dapat tertular virus penyebab COVID-19 ketika droplet atau partikel infeksius yang melewati udara terhirup dalam jarak dekat. Secara umum, proses perkembangbiakan COVID-19 terdiri dari 5 tahap yakni adsorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis. 01. Tahap adsorpsi merupakan tahap di mana menempelnya virion, kepala virus yang berisi kapsid, pada bagian reseptor pernapasan dengan memakai serabut ekornya. 02. Tahap penetrasi. Setelah virus tersebut berhasil menancapkan diri pada sel inangnya, serabut ekor tadi berkontraksi untuk membuat lubang yang dapat menembus dinding dan membran sel inang. Setelah berhasil menembus membran, kemudian virus akan memasukkan materi genetiknya. 03. Tahap sintesis. Membran sel inang yang telah dimasuki materi genetik virus. Ia akan membentuk asam nukleat dengan cara menghidrolisis DNA dari sel inang. 04. Tahap pematangan. Pada tahap ini, partikel-partikel virus yang lengkap membentuk virion-virion baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. 05. Tahap lisis. Tahap ini merupakan tahap di mana virus-virus baru berusaha memecahkan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisozim.